Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Harga Beras, Daging Sapi, Bawang Putih, dan Gula Pasir terhadap Kurs Jual di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perubahan harga beberapa komoditas pangan utama memiliki pengaruh terhadap perubahan kurs jual rupiah di Indonesia. Keempat komoditas tersebut dipilih karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harganya sering mengalami fluktuasi sehingga berpotensi mencerminkan kondisi perekonomian nasional. Next. Uh, pada bagian latar belakang, kami menjelaskan bahwa harga bahan pokok di Indonesia sering mengalami perubahan akibat berbagai faktor, serta perubahan permintaan dan penawaran musim panen, kebijakan pemerintah, hingga kondisi ekonomi global. Fluktuasi harga tersebut tidak hanya mempengaruhi daya beli masyarakat, tetapi juga dapat memberikan dampak terhadap indikator ekonomi lainnya. Salah satunya adalah nilai tukar atau kurs jual rupiah. Ketika harga komoditas pangan mengalami kenaikan yang cukup tinggi, kondisi tersebut dapat memicu inflasi. Jika inflasi meningkat secara terus-menerus, maka stabilitas ekonomi dapat terganggu dan pada akhirnya mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membuktikan secara statistik apakah harga beras, daging sapi, bawang putih, dan gula pasir benar-benar memiliki pengaruh terhadap kurs jual di Indonesia. Next. Di sini ada rumusan masalah. Yang poin pertama, apakah data penelitian telah memenuhi seluruh syarat uji asumsi klasik, normalitas multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Poin kedua, apakah harga beras, daging sapi, bawang putih, dan gula pasir secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kurs jual di Indonesia. Yang terakhir, seberapa besar kontribusi atau pengaruh variasi harga bahan pokok tersebut dalam menjelaskan perubahan nilai kurs jual. Next. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah model regresi linear berganda yang digunakan telah memenuhi seluruh uji asumsi klasik sehingga layak digunakan sebagai alat analisis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh masing-masing harga komoditas pangan, yaitu beras, daging sapi, bawang putih, dan gula pasir terhadap kurs jual di Indonesia, baik secara individu maupun secara bersama-sama. Tujuan terakhir adalah menghasilkan kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data penggunaan aplikasi SPSS, sehingga hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa, peneliti, maupun pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai hubungan antara harga komoditas, pangan, dan nilai tukar rupiah. Next. Oke, baik. Selanjutnya ialah metode penelitian. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian kuantitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel terhadap kurs jual melalui analisis data numerik. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi IBM SPSS statistik. Lalu jumlah sampel atau data observasi yang digunakan sebanyak 19 data. Selanjutnya variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari harga bawang putih sebagai X1, harga beras sebagai X2, harga daging sapi sebagai X3, dan harga gula pasir sebagai X4. Sedangkan variabel dependen adalah kurs jual Y. Sebelum melakukan analisis regresi terlebih dahulu, dilakukan uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Tujuannya agar model regresi yang digunakan memenuhi syarat sehingga hasil analisis dapat dipercaya. Next. Lalu selanjutnya yaitu uji normalitas non-parametrik, di mana
Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini digunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria pengujian adalah jika nilai asumsi lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil output SPSS, diperoleh nilai asumsi yaitu sebesar 0,200. Karena nilai tersebut lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini dapat memenuhi asumsi normalitas, sehingga analisis dapat dilanjutkan ke uji asumsi klasik berikutnya. Next. Selanjutnya yaitu ada uji multikolinearitas. Kriteria ujinya yaitu pengujian menggunakan hasil output SPSS. Yang pertama yaitu jika nilai toleransi lebih kecil daripada 0,10, lebih besar daripada 0,10 dan nilai V lebih kecil lebih kecil 10, maka tidak terjadi multikolinearitas atau model regresi baik. Yang kedua yaitu jika toleransi lebih kecil daripada 0,10 dan nilai PIP lebih besar daripada 10, maka terjadi gejala multikolinealitas. Hasil analisisnya yaitu berdasarkan nilai dari masing-masing variabel independen. Yang pertama itu ada bawang putih, toleransinya yaitu 0,202, PIP-nya yaitu ada 4,945. Terus beras, toleransinya yaitu 0,471, PIP-nya yaitu ada 2,125. Daging sapi, toleransinya yaitu 0,445, PIP-nya yaitu ada 2,245. Gula pasir, toleransinya yaitu 0,171, PIP-nya yaitu 5,802. Karena seluruh variabel memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan PIP lebih kecil dari 10, maka model regresi ini dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas. Next. Selanjutnya ada uji heteroskedasitas, yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah varians residual pada model regresi bersifat konstan atau tidak. Pada penilaian ini digunakan uji Gleiser atau meregresikan variabel independen terhadap nilai absolut residual atau ABS-RES. Jika nilai sig lebih besar daripada 0,5, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Yang kedua yaitu jika nilai sig lebih kecil daripada 0,05, maka terjadi heteroskedasitas. Hasil analisisnya yaitu berdasarkan hasil
analisis Glaser diperoleh nilai signifikansi sig untuk setiap variabel independen. Bawang putih nilai signya yaitu ada 0,076. Beras nilai signya yaitu ada 0,663. Daging sapi nilai signya 0,972. Gula pasir nilai signya yaitu 0,431. Karena semua variabel memiliki nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedasitas atau varian residual bersifat homoskedasitas atau konstanta. Selanjutnya, next. Ada uji autokorelasi. Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara residual pada suatu pengamatan dengan residual pada pengamatan lainnya. Pengujian ini dilakukan menggunakan uji Durbin Watson. Jika nilai Durbin Watson harus lebih besar dari 1,65 dan kurang dari 2,35, maka model regresi dinyatakan tidak memiliki masalah autokorelasi. Hasil analisis berdasarkan tabel model sumari, nilai Durbin Watson harus lebih dari 1,65 dan kurang dari 2,35. Karena nilainya 1,910 lebih kecil daripada 1,65 dan 1,910 lebih besar daripada 2,35, maka hasil statistik tersebut mengidentifikasi bahwa model regresi bebas dari masalah atau gejala autokorelasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji regresi linear berganda. Pada slide ini ditampilkan hasil dari uji regresi linear berganda. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu harga bawang putih, beras, daging sapi, dan gula pasir itu berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kurs jual. Berdasarkan dari hasil analisis diperoleh persamaan regresi sebagai berikut, yaitu ada Y-nya itu 19,285,795 ditambah dengan X1 atau B1 yaitu 0,014, ditambah juga ada B2 atau B2 itu beras yaitu nominalnya 0,783 dan ditambah dengan B3 itu ada daging sapi dengan itu 0,070 X3-nya dan yang terakhir X4-nya yaitu gula pasir 0,053. Sedangkan 0,03. Nah, next. Dari koefisien, nggak ada yang tadi. Konstanta 19.285,793 ini berarti apabila harga bawang putih, beras, daging sapi, dan gula
pasir dianggap tetap atau bernilai 0, maka nilai kurs jualnya itu diperkirakan sebesar 19,285,793. Next. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang interpretasi dari persamaan regresi yang sudah diperoleh. Nah, interpretasi ini bertujuan untuk mengetahui arah dan besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu kurs jual. Pertama, ada nilai konstanta yang diperoleh, yaitu 19,285,793. Artinya, jika harga bawang putih, beras, daging sapi, dan gula pasir dianggap pertama, nilai konstanta atau alfa sebesar 19,285,793. Artinya, jika harga bawang putih, beras, daging sapi, dan gula pasir dianggap tetap atau bernilai 0, maka nilai kurs jual diperkirakan sebesar 19,285,793. Selanjutnya ada koefisien bawang putih, yaitu X1 sebesar 0,014. Artinya nilai positif ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga bawang putih sebesar 1 satuan itu akan meningkat kurs jual sebesar 0,014 satuan dengan asumsi variabel tetap lainnya. Kemudian ada koefisien beras atau X2 sebesar 0,783. Artinya tanda negatif berarti hubungan yang berlawanan arah. Jadi setiap kenaikan harga beras sebesar 1 satuan diperkirakan akan menurunkan kurs jual sebesar 0,783. Untuk daging sapi sendiri itu ada X3, yaitu koefisiennya sebesar 0,070. Ini berarti setiap kenaikan daging sapi sebesar 1 satuan itu akan meningkatkan kurs jual sebesar 0,070 satuan. Yang terakhir yaitu ada gula pasir sebagai X4 atau B4 memiliki koefisien min 0,053. Artinya setiap kenaikan harga gula pasir sebesar 1 satuan diperkirakan akan menurunkan kurs jual 0,053 satuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa bawang putih dan daging sapi memiliki pengaruh positif terhadap kurs jual, sedangkan beras dan gula pasir memiliki pengaruh negatif. Namun, untuk memastikannya, kita perlu apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak, perlu dilihat hasil dari uji hipotesis, hasil uji T, dan hasil uji F yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Next. Pada slide ini ditampilkan hipotesis penelitian yang akan diuji menggunakan uji T. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen itu berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu kurs jual sendiri. Yang pertama, hipotesis pertama adalah untuk variabel harga bawang putih. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa harga bawang putih tidak berpengaruh terhadap kurs jual. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa harga bawang putih berpengaruh terhadap kurs jual. Nah, selanjutnya ada hipotesis kedua yaitu harga beras. H0 menyatakan harga beras tidak berpengaruh terhadap kurs jual, sedangkan H1 atau hipotesis alternatif menyatakan harga beras berpengaruh terhadap kurs jual. Selanjutnya yaitu hipotesis ketiga ada harga daging sapi. Di sini H0 menyatakan harga daging sapi tidak berpengaruh terhadap kurs jual, sedangkan H1 atau hipotesis alternatif menyatakan harga daging sapi berpengaruh terhadap kurs jual. Hipotesis terakhir yaitu harga gula pasir. H0 menyatakan harga gula pasir tidak berpengaruh terhadap kurs jual, sedangkan H1 menyatakan harga gula pasir berpengaruh terhadap kurs jual. Hipotesis-hipotesis ini nantinya akan dibuktikan melalui hasil uji T dengan melihat nilai signifikasi dan nilai T hitung. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 dan jika nilai T hitung lebih kecil dari tabel, maka H0 diterima. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, pada slide ini, pada pengujian ini digunakan tingkat signifikasi sebesar 0,05 atau sebesar 5%, dengan nilai T tabel adalah 2,145. Hasil uji menunjukkan bahwa variabel bawang putih memiliki T hitung sebesar 0,186 dengan nilai signifikasi 0,855. Variabel beras memiliki T hitung
sebesar min 1,1110 dengan nilai signifikasi 0,286. Variabel daging sapi memiliki T hitung sebesar 3,969 dengan nilai signifikasi 0,001. Sedangkan gula pasir memiliki T hitung sebesar min 0,090 dengan nilai signifikasi 0,930. Dari hasil tersebut, terlihat bahwa hanya variabel daging sapi yang memiliki nilai signifikasi di bawah 0,05 dan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Next. Berdasarkan hasil uji T, berdasarkan hasil uji T dapat disimpulkan bahwa untuk bawang putih H0 diterima, sehingga harga bawang putih tidak berpengaruh signifikan terhadap kurs jual. Untuk beras, H0 juga diterima, karena nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dan nilai signifikasinya di atas 0,05. Artinya, harga beras tidak berpengaruh signifikan terhadap kurs jual. Berbeda dengan daging sapi, H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Hal ini menunjukkan bahwa harga daging sapi itu sangat berpengaruh signifikan terhadap kurs jual. Sedangkan untuk gula pasir, H0 kembali diterima, karena tidak memenuhi syarat signifikasi. Jadi harga gula pasir itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kurs jual. Uji signifikasi parsial atau uji T. Jika dilihat dari nilai signifikasi atau p-value, kriterianya adalah apabila nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan. Sebaliknya, jika lebih dari 0,05 maka variabel tidak berpengaruh secara signifikan. Dari hasil analisis itu menunjukkan bahwa bawang putih memiliki nilai signifikasi sebesar 0,855, sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kurs jual. Beras memiliki nilai signifikasi 0,8285, sehingga tidak berpengaruh signifikan. Daging sapi memiliki nilai signifikasi 0,001 kurang dari 0,05. Jadi berpengaruh signifikan dan memiliki pengaruh yang positif terhadap kurs jual. Gula pasir memiliki nilai signifikasi 0,930 sehingga tidak berpengaruh signifikasi terhadap kurs jual. Jadi dapat disimpulkan bahwa keempat variabel yang diteliti ini hanya daging sapi yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap kurs jual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada uji F atau uji signifikansi simultan. Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam penelitian ini, yaitu harga bawang putih, beras, daging sapi, dan gula pasir secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu kurs jual. Hipotesis yang digunakan yaitu pada H0 ada harga bawang putih, beras, daging sapi, dan gula pasir secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kurs jual. Sedangkan di H1, harga bawang putih, beras, daging sapi, dan gula pasir secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kurs jual. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh F hitung sebesar 6,651 yang bisa kita lihat di bagian ANOVA pada tabel F. Lalu untuk F tabelnya, konstantanya ada 0,05, DF1-nya 4 karena variabel independennya atau variabel X-nya ada 4, sedangkan DF2 19 kurangi 4 dikurangi 1 sama dengan 14. 19 ini didapatkan dari jumlah sampel yang sebanyak 19 itu. Diperoleh F tabel sebesar 3,11. Sedangkan p-value-nya yaitu 0,003. Kesimpulannya,
6,651 atau F hitung lebih besar daripada F taba yang sebesar 3,11, berarti H0 ditolak, dan p-value sebesar 0,003 lebih kecil daripada konstanta yang sebesar 0,05, artinya H0 ditolak. Jadi harga bawang putih, beras, daging sapi, dan gula pasir secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kurs jual. Selanjutnya ada koefisien determinasi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis pada tabel model summary diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,557 atau 55,7%. Artinya sebesar 55,7% variasi kurs jual dapat dijelaskan oleh pergerakan harga 4 komoditas pangan tersebut. Sedangkan sisanya 44,3% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Jadi disimpulkan bahwa model penelitian ini memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan perubahan kurs jual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan sudah memenuhi seluruh uji asumsi klasik. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian sudah layak digunakan dan hasil analisis yang diperoleh dapat dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan. Dari hasil pengujian yang dilakukan, diketahui bahwa tidak semua variabel memiliki pengaruh terhadap kurs jual. Hanya harga daging sapi yang terbukti memberikan pengaruh yang signifikan dengan arah hubungan yang positif. Artinya, perubahan harga daging sapi memiliki keterkaitan terhadap perubahan kurs jual dalam penelitian ini. Sementara itu, harga bawang putih, beras, dan gula pasir tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan apabila dilihat secara masing-masing. Hal ini mengindikasi bahwa perubahan harga pada ketiga komoditas tersebut belum tentu secara langsung mempengaruhi perubahan kurs jual. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti mekanisme pasar, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, maupun faktor eksternal lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Namun, ketika seluruh variabel dianalisis secara bersama-sama, hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat komoditas tersebut memiliki hubungan dan memiliki pengaruh terhadap kurs jual. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan kurs jual tidak hanya dipengaruhi oleh satu komoditas saja, tapi juga dipengaruhi oleh kombinasi dari beberapa faktor yang saling berkaitan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran bahwa harga komoditas pangan memiliki peran terhadap pergerakan kurs jual. Meskipun tingkat pengaruh setiap komoditas berbeda-beda, oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan menggunakan data yang lebih luas atau menambahkan variabel lain agar hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai faktor-faktor mempengaruhi di Indonesia. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.